Rahayu, kadang kita berjumpa lagi pada video Jagatalit. Kali ini memasuki episode yang ke-98 ya. Jadi kita masih mencoba menyelami tentang roh jiwa. Kalau pada tayangan video yang kemarin panjenengan semua sudah dipahamkan tentang sifat dan karakter jiwa dan bagaimana mengubah sifat karakter jiwa yang tidak baik menjadi baik sehingga bisa menjadi panduan atau bisa mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan yang baik. Baik, kadang kita memasuki sesuatu yang baru di mana kita telah mengerti bagaimana pentingnya sifat dan karakternya tersebut. Lalu bagaimana kadang saat kita telah berhasil mengubah sifat karakter yang buruk yang berada di dalam jiwa kita dan kita sudah memiliki sifat yang baik. Nah, jadi ada beberapa yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Kadangkala kita di dalam perjalanan hidup kita ini ada orang-orang yang mencoba untuk membangun kehidupannya mungkin dengan jalan yang tidak pas ya. Jadi pada saat mereka itu berhasil mendapatkan sesuatu yang selama ini dianggap penting di dalam kehidupannya, lalu setelah keberhasilan itu didapat, saudara-saudara ini mencoba untuk mengurung diri. Jadi benar-benar menjaga, melindungi sifat kebaikan-kebaikan ini supaya tidak berubah lagi, dengan cara tidak mau lagi untuk serawung, tidak mau lagi untuk bergaul, dan tidak mau lagi berperan serta di dalam masyarakat. Karena kadangkala mereka itu merasa takut apa yang telah dicapainya ini bisa rusak kembali dan sifat dan karakter jiwa ini menjadi jahat kembali. Kadang jadi kita tidak boleh salah memahami di dalam perjalanan spiritualitas kita, di mana kita menjadi makhluk yang sudah dikitohkan di dalam sosial kita. Artinya kita mau tidak mau, siap tidak siap harus berbaur dengan yang lainnya, karena hidup kita ini sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka dan hidup kita ini sebenarnya menjadi berkah bagi mereka. Dalam keadaan apapun, misalnya kita telah mendapatkan sifat dan karakter jiwa ini, maka sifat jiwa-jiwa seperti ini tidak boleh disimpan, tidak boleh diamankan supaya tidak menjadi rusak kembali. Nah, kita memang harus menjaga, memperjuangkan supaya jiwa yang telah terbentuk ini bisa tetap eksis, tidak berubah. Namun begitu kita juga tidak boleh mengurung diri. Nah, justru sebaliknya kadang pada saat kita memahami, menyadari bahwa jiwa kita ini telah memiliki kebaikan-kebaikan, maka jiwa-jiwa yang seperti ini ibarat seperti benih yang harus disemai di tanah yang telah tersedia, atau jiwa kita harus dibawa ke dalam jagat serawung kita untuk membangun kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kita tidak boleh mengisolasi diri, tetapi malah justru kita harus berbaur dengan mereka, kita membangun perbuatan-perbuatan baik, walaupun tidak semua perbuatan baik yang kita ingin capai ini semuanya itu berlangsung secara lancar. Kadangkala kita ada perasaan was-was, ada perasaan ragu-ragu, dan utamanya kita merasa takut salah lagi sehingga kita tidak berani atau tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mencoba membangun perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baru. Nah, jadi kadang kita juga harus memahami perjalanan spiritualitas ini secara utuh ya. Kadangkala kita masih beranggapan bahwa kesalahan-kesalahan, masalah-masalah ini menjadi momok yang besar. Kadangkala malah justru kita ingin menjauhinya supaya kita kalau bisa di dalam hidup ini tidak pernah memiliki masalah atau tidak memiliki rintangan-rintangan.
Dan ini kadangkala kalau kita selami, kita resapi ajaran-ajaran di tengah masyarakat itu juga kadangkala juga mengamini bahwa kadangkala kita diminta untuk menghindari masalah, ya. Sehingga kita sendiri kalau yang memang belum siap di dalam mental kita untuk melakukan sesuatu atau takut salah, maka seseorang atau siapapun juga akan menjadi ragu, akan menjadi takut untuk melakukan sesuatu. Padahal di dalam dirinya itu jiwanya memiliki sifat dan karakter yang baik. Nah, demikian berkadang bahwa ini harus dipahami saat panjenengan kemarin dipahamkan bahwa sifat karakter buruk ini juga bisa mempengaruhi pola pikir kita, bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Lalu saat sekarang ini kita sudah mendapatkan sifat dan karakter yang baik, apakah kita hanya tinggal diam di dalam kamar saja? Tentu saja tidak. Hidup kita ini diperankan dan migunani terhadap sesama kita. Nah, oleh sebab itu, walaupun di luar itu penuh dengan rintangan, walaupun di luar sana itu penuh dengan tantangan, maka kita tidak boleh takut melakukan hal-hal kebaikan tersebut, walaupun tindakan-tindakan itu masih belum sempurna atau mungkin masih banyak kesalahan di sana sini. Tentu saja kesalahan-kesalahan ini bagian yang menjadi proses kita untuk semakin matang, untuk semakin dewasa, sehingga jiwa kita pun juga ikut mengalami proses di sana untuk ikut berperan serta untuk membangun, menyempurnakan apa yang selama ini diyakini dan apa yang selama ini menjadi kesaksian bagi jiwa tersebut. Jadi terkadang kita tidak boleh gentar dan kita tidak boleh takut sedikit pun harus berjuang, harus berbenturan di tengah masyarakat. Kita menyadari bahwa tanpa dengan perbuatan iman kita itu sebenarnya itu sia-sia. Tanpa kita melakukan aksi, apa yang menjadi kepedulian kita juga akan sia-sia. Nah, oleh sebab itu, apalah artinya kita memiliki jiwa yang baik? Apalah artinya jiwa kita itu memiliki sifat dan karakter baik kalau setelah itu kita juga tidak bisa berperan aktif, kita tidak bisa beserta yang lainnya membangun kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Maka terkadang saya ingin menyampaikan pada sesi video kali ini, siapapun yang telah berjuang mendapatkan sifat dan karakter baik di dalam jiwanya, maka harus tidak boleh takut dan malah justru ingin mengabdikan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, biasanya kalau dalam lampah spiritualitas ini akan menyertai kesadaran-kesadaran untuk peduli. Tidak hanya peduli di dalam hati, hanya selalu mengirim doa, namun semua yang dipikirkan karena pengaruh jiwa yang baik, didorong oleh daya upaya yang baik, sehingga menjadi tindakan nyata yang benar-benar dirasakan oleh sesama kita. Sehingga di sini keberlangsungan hubungan antara kita dengan yang lainnya ini bisa membangun persaudaraan yang baik. Demikian kadangkala kita harus juga tidak boleh berhenti saat kita merasa bahwa diri kita sudah memiliki sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, saya hanya menyampaikan, menggambarkan sesuatu yang baik yang berada di dalam jiwa panjenengan. Itu ibarat sebuah biji yang harus disemai supaya biji itu tumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah dan bermanfaat bagi sesama panjenengan, sehingga kehidupan panjenengan itu bisa berperan aktif di dalam tata semesta ini, membangun dharma kebaikan-kebaikan, sehingga panjenengan bisa menjadi manusia yang seperti diharapkan Gusti. Demikian terkadang pentingnya kita memiliki jiwa yang memiliki sifat dan karakter yang baik, yang bisa menuntun setiap pikiran-pikiran kita dan menuntun kita setiap perilaku-perilaku kita, sehingga di dalam pergaulan di tengah masyarakat kita tidak membangun permusuhan, tetapi malah justru kita mengeratkan persaudaraan kita
sesama umat ciptaan Tuhan. Demikian perkataan, semoga video pendek ini semakin menambah kawruh panjenengan tentang kekuatan jiwa, dan bisa menambah panjenengan semakin mencintai diri panjenengan di dalam jagat alit, dan semakin panjenengan terdorong tergerak untuk mengenali diri sendiri secara utuh, dan kenalilah Tuhan di dalam diri panjenengan secara nyata dan bisa dirasakan. Demikian perkataan, kita berjumpa lagi pada tayangan-tayangan video Jagat Alit selanjutnya. Matur nuwun, rahayu.